Absen dulu ya. Materi kita sebelumnya, materi kita sudah Ibu sampaikan ya, pertemuan kita sebelumnya. Apa materi kita kali ini? Cerpen, Bu. Cerpen. Kan sudah pernah membaca cerpen kan? Sudah. Kan bilang ya pertemuan semalam membaca, kalian membaca cerpen. Siapa yang masih ingat cerpen yang dibacanya? Oke, Mutiara, judul apa cerpennya, Bu? Oke, siapa lagi yang sudah membaca cerpen? Pohon Keramat. Siapa lagi? Oke, Anak rajin dan tuan pengetahuan. baik, anak rajin dan pengetahuan membaca cerpen. Apalah tujuan kita, Bu, mempelajari cerpen ini? Sebagai hiburan, ya bisa menjadi hiburan ya kan? Sebagai hiburan. Dengan kita membaca cerpen, kita apa, Bu? Merasa Gembira. tentunya kan dengan cerita-cerita, apalagi ceritanya menarik. Setiap apa yang mau kita capai, apa tujuan kita. Oke. Pada pertemuan ini, baik, silakan dilihat di layar. Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu, ya, kita harus pahami mengidentifikasi unsur ini KD 3.5 ini, inilah KD kita, kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian dengan tujuannya mampu, ya, kalian nanti mampu menganalisis ini apa? Unsur pembangun cerpen. Siapa? Ya udah dibaca pastinya cerpen itu. Dari kalian membaca cerpen, kamu sudah bisa sebenarnya membuat pengertiannya. Siapa, Bu? Siapa yang tahu pengertian cerpen? Saya, Bu. Oke, Nurma, silakan Nurma. Cerpen merupakan suatu prosa fiksi yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada suatu zaman. Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Setelah memahami apa itu cerpen, selanjutnya ini ada definisi ya, beberapa dari pakar ya kan, menurut beberapa pendapat dari ahli. Coba kita baca dulu, yang lain menyimak. Siapa tuh yang berkenan untuk membaca itu? Oke, Cici, silakan Cici. Definisi cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurdiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang susah dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut H.B. Jassin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut C.S. Bandulu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Baik ya, terima kasih. Itu tadi sudah dibacakan teman kalian beberapa pengertian cerpen. Selanjutnya itu tanya dulu untuk ciri-ciri. Ya, oke, silakan Mewah, ciri-ciri cerpen. Pertama, ceritanya fiktif atau rekayasa. Kedua, ceritanya pendek atau singkat, menggunakan bahasa sugestif dan provokatif atau yang bisa menarik perhatian. Oke, cerpen. Ibu minta nanti apa inti ceritanya itu coba didengarkan secara apa ya, disimak ya Bu. Ya, Bu. Baik, diperhatikan.
Karena masyarakat dia ini dan kita saya sendiri yang orang pasti memiliki memiliki ingin menunjukkan jadi walaupun begitu melakukan kerja keras dan sepenuhnya demi mencukupi kebutuhan diri keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah hidup mereka sendiri. Ya, Naswa Aurelia N. Ya kan? Apa inti cerita dari cerpen tersebut? Terus bekerja keras Ya. Sebagai apa? Sebagai bagaimana Auri apa yang Naswa ini? Bagaimana cerita kisah seorang gadis pun ekonomi yang kan terbatas, keadaan kurang mendukung, tetapi tetap berusaha keras untuk menggapai dia cita-cita, impian, apa tujuannya itu bukan. Pengertian cerpen sudah disampaikan oleh teman kamu, kemudian ciri-cirinya, masuk kita ya ke materi utama kita. Inilah Bu yang akan kita kerjakan. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Ya, unsur-unsurnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu minta ini bahan ajar sudah Ibu siapkan. Jadi bahan ajar ini kalian pahami ya. Unsur intrinsik itu meliputi yang pertama tema, watak, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur dan amanat. Unsur ekstrinsiknya bahasa, latar belakang dan nilai. Ini tokoh dan penokohan. Silakan yang dimaksud tokoh dalam unsur intrinsik itu. Ya apa? Tokoh itu apa? Yuk, tokoh itu apa? Pemeran yang diceritakan di dalam cerpen baik pemeran utama maupun pendukung. Protagonis yaitu baik, antagonis itu jahat dan netral. Baik ya. Interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. 3. Nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Aku akan membagikan LKPD. Jadi kamu akan menganalisis Bu. Ibu tadi sudah sampaikan apa yang kita analisis Bu? Unsur intrinsik cerpen ya. Jadi sebelumnya sudah Ibu minta kan, sudah Ibu kirim kan? Sudah dibaca kan? Sudah. Apa cerpen yang Ibu bagikan di grup WhatsApp itu tak semalam? Judulnya apa? Pijat keliling. Ya, tukang pijat keliling. Dari tukang pijat keliling yang seorang tunanetra menjadi yang bernama Dako menjadi tukang pijat keliling. Yang warga tidak tahu asal muasalnya dari mana. Ia tinggal di gubuk tua dekat penguburan dan dia tidur berjanda beserta alat-alat penguburan lainnya. Warga meminta untuk tidur di masjid, tapi ia menolak karena seminggu kemudian masjid itu akan dirobohkan oleh Pak Lurah. Ia seorang yang sederhana, ramah, tamah, dan humoris. Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, ya. Coba lihat petunjuk kegiatan. Silakan kelompok 4 membacakan dulu petunjuk kegiatan yang ada pada LKPD. Silakan. 1. Tuliskan nama dan kelas pada sampul LKPD. 2. Pahami indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. 3. Cermati setiap uraian perintah atau pernyataan dalam LKPD sebelum menjawab pertanyaan dalam LKPD. Ya, unsur intrinsik menganalisis. Unsur intrinsik. Oke. Bisa ya kan? Harusnya sudah gampang.
baca sebelumnya, tinggal kamu menganalisis kata apa temanya. Tadi kan sudah kita ini ya, kita pahami bersama. Apa itu tema? Apa? Halo. Oke. Unsur intrinsik cerpen ya. Berjudul Ungkap Pintu Keliling. Silakan bersiap-siap ya. Untuk kelompok yang sudah selesai, bolehlah maju. Oke, silakan. Oke, ya, siswanya Milik warung dengan nada berbunga. Nada berbunga-bunga. 3. Murid. Cerewet dan mudah percaya akan ramalan. Bukti dalam cerpen. Murid menceritakan kejelian dan membaca nasib seseorang kepada siapa saja yang dijumpainya. Protagonis. 1. Darko. Baik, ramah, berinteraksi, lucu, dan adil. Bukti dalam cerpen. Selain itu, Darko memiliki pembawaan sifat yang ramah. Tidak mengherankan bila orang kampung segera akrab dengan dirinya. Dia suka pula menceritakan kisah lucu di sela pijitannya. Meskipun begitu, kami tetap tidak tahu asal-usulnya dengan jelas. Bila kami menanyakannya, Kesempatannya, saya dari kelompok 2 ingin memberikan saran pada unsur intrinsik. Sudut pandang, sebaiknya memberikan alasan atau bukti untuk memperkuat jawaban. Ibu minta dulu. Satu orang sebelum kita menutup pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini yaitu cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek intrinsik, tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bagus ya, kamu sudah mengetahui apa itu pengertian cerpen dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Untuk pertemuan kita minggu depan selanjutnya, Ibu akan meminta kalian menceritakan kembali isi teks cerpen yang kita analisis hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Yuk pimpin Dika. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.